Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Niken Ayu Puspitasari dari kelas PGMIC angkatan 2018. Di sini saya akan memaparkan sedikit hasil artikel saya mengenai konsep gender dan inklusi sosial. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada, dan tetap semangat dalam menuntut ilmu. Baiklah, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari mengenai kesetaraan dan keadilan gender sebagai perspektif serta pengaruh utamaan gender. Nah, sekarang saya akan memaparkan mengenai konsep gender dan inklusi sosial. Sebelum kita mempelajari lebih mendalam mengenai konsep gender dan inklusi sosial, alangkah baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa itu gender. Di dalam masyarakat banyak sekali yang mengartikan bahwa gender merupakan jenis kelamin. Padahal hal itu merupakan hal yang kurang tepat. Gender di sini dapat diartikan sebagai peran, tanggung jawab, dan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang dapat dibedakan melalui adat istiadat dan kebiasaan dari masyarakat setempat. Jadi, gender tidak bersifat tetap. Ia akan berubah sesuai tempat, kondisi, dan keadaan. Sedangkan jenis kelamin merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, dari uraian sebelumnya sudah sangat jelas bahwa pengertian gender dan pengertian jenis kelamin merupakan dua hal yang sangat berbeda. Gender merupakan perbedaan peran, sikap, tanggung jawab, hak dari setiap laki-laki dan perempuan. Adapun jenis kelamin merupakan perbedaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah-ubah. Di depan tadi kita sudah mengetahui apa itu pengertian gender dan pengertian jenis kelamin. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui sebelum kita mempelajari mengenai konsep gender dan inklusi sosial, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu pengertian inklusi sosial. Inklusi sosial merupakan suatu proses untuk meningkatkan persyaratan baik individu maupun kelompok untuk ikut berperan serta dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan yang sama, baik pelayanan sosial, umum maupun pelayanan publik. Dalam sebuah jurnal yang telah saya baca, menjelaskan bahwa inklusi berasal dari bahasa Inggris yang berarti inclusion, yang mendeskripsikan suatu positif dalam usaha-usaha menyatukan anak-anak maupun orang dewasa yang memiliki hambatan dengan cara yang realistis dan komprehensif dalam kehidupan pendidikan yang nyata. Berbicara mengenai konsep gender dan inklusi sosial, tentunya tidak lepas dari pendekatan kesetaraan gender. Pendekatan kesetaraan gender dan inklusi sosial ini merupakan sebuah sarana atau fasilitas yang digunakan dalam proses penerapan keadilan dan kesetaraan gender, yang memberikan perhatian tidak hanya kepada kaum laki-laki ataupun kaum perempuan saja, akan tetapi pada kelompok marginal yang di dalamnya terdiri dari kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Dengan begitu, pendekatan kesetaraan gender dan inklusi sosial sangat erat kaitannya dengan kesetaraan gender dan keadilan gender. Kesetaraan gender merupakan suatu kondisi antara laki-laki maupun perempuan yang memiliki status yang sama untuk mewujudkan secara penuh atas hak-hak dan potensinya dalam bidang kehidupan. Kesetaraan gender merupakan konsep yang dikembangkan dengan mengacu kepada dua instrumen internasional yang mendasar, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Di depan tadi kita sudah mempelajari mengenai kesetaraan gender. Nah, sekarang kita perlu mempelajari juga mengenai keadilan gender. Keadilan gender di sini
mengacu pada situasi di mana semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak laki-laki maupun anak perempuan, harus dinilai setara dan dapat berbagi sama rata dengan adil dalam distribusi kekuasaan, pengetahuan, dan sumber daya. Dari situlah kita dapat mengerti mengenai apa itu keadilan gender. Keadilan gender di sini merupakan suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan untuk menghilangkan hambatan-hambatan berperannya bagi seorang perempuan. Dengan diwujudkannya suatu konsep keadilan gender ini, diharapkan semua manusia baik laki-laki maupun perempuan, mereka mendapatkan perlakuan yang sama dan hak-hak yang sama dari pemerintah. Dengan adanya konsep gender menjadikan persoalan pro dan kontra baik di kalangan akademis, masyarakat maupun pemerintahan sejak dahulu bahkan hingga sekarang. Permasalahan pro dan kontra tersebut yang sering terjadi yaitu ketidakadilan gender dan diskriminasi gender. Ketidakadilan gender dan diskriminasi gender merupakan suatu kondisi ketidakadilan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang diakibatkan melalui tindakan sosial. Berbicara mengenai kebijakan pemerintah tentang konsep gender dan inklusi sosial dijelaskan dalam Lampiran Impres nomor 9 tahun 2009 bahwa gender merupakan proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran bagi laki-laki dan perempuan serta akses kontrol terhadap sumber daya pembangunan dan cara menikmatinya. Pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lain seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa. Selain yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, kebijakan pemerintah mengenai gender inklusi sosial dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep gender dan inklusi sosial. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.